Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu worship. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Apa makna sesungguhnya dari worship atau penyembahan? Kenapa anak-anak Tuhan perlu menyembah Tuhan? Bahkan Yohanes 4 ayat 23 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Kenapa Tuhan sampai berkata bahwa Dia menghendaki penyembah-penyembah benar? Lalu, seperti apa yang disebut sebagai penyembah yang benar itu? Pemazmur tadi mengajarkan satu perkara sederhana yang dituliskan dalam Mazmur 96 ayat ke-9 demikian. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Worship the Lord in the boundaries of holiness, atau sembahlah Tuhan dengan pagar-pagar kekudusan. Inilah satu kebenaran yang penting untuk direnungkan dan difahami. Penyembahan bukanlah sebuah acara ritual agamawi. Penyembahan bukanlah sekedar sebuah event atau acara. Namun, penyembahan adalah sebuah ekspresi gaya hidup yang ditumpahkan manusia sehari-hari di dalam batas-batas, boundaries, kekudusan. Pertama kali kata worship atau menyembah itu dituliskan di dalam Alkitab adalah saat Abraham berkata kepada bujangnya di kaki Gunung Moria, "Tinggallah di sini, sebab aku dan anak ini akan naik ke sana untuk menyembah Tuhan di gunung itu." Abraham tidak mengadakan KKR di atas sana. Dia tidak membuat menara doa di sana. Dia juga bahkan tidak melakukan doa dan penyembahan di atas gunung itu. Tapi Abraham berjalan tertatih-tatih dengan hati yang pedih untuk menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan sebagai korban sembelihan. Dan dia sebut itu untuk pertama kalinya di Alkitab sebagai worship. Kekudusan Tuhan yang menguasai Abraham mengajar hatinya untuk rela menyerahkan dan tidak mempertahankan haknya sendiri. Dalam aplikasi hidup sehari-hari, jika kita adalah seorang penyembah, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang berada di dalam batas-batas kekudusan. Di dalam kekudusan ada kerelaan untuk bisa mengampuni, untuk tidak menuntut balas, dan bahkan untuk bisa mengalah. Ketika Daud jatuh dalam dosa dan dia ditegur lalu disadarkan oleh Nabi Nathan, Daud sadar dan berlutut memohon untuk boleh masuk kembali ke dalam kekudusan Tuhan. Sebab dosa telah menyeret dia keluar dari boundaries of holiness, batas kekudusan, sehingga dia kehilangan worship yang sesungguhnya. Itulah sebabnya permintaan Daud adalah, "Jangan ambil rohmu dariku." Bukan jangan ambil tahta ini dariku atau kekayaan ini dariku. Daud sadar ketika dia kehilangan worship, dia kehilangan segalanya. Haleluya,
Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk selalu tinggal di dalam batas-batas kekudusan-Mu, supaya aku dapat menyembah-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.